Bismillahirrahmanirrahim. Nyonggo lakoni urip. Sukmaku pancen wis dadi kodo lan kodare aku. Masih sewu iso nyingkirne, ora bakal iso nggeser. Ora usah engkres, amarga Gustine murah tur welas asih. Jaga. Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Jagrab, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Seperti yang sudah kita ceritakan di video sebelumnya, Adi yang dengan tidak sengaja mampu menembus rahasia waktu dan berada di dimensi lain, dia sangat kebingungan. Dia dicekam ketakutan yang teramat sangat, hingga akhirnya dia menyerah. Ketika Adi mulai terlelap, ribuan bayangan datang mendekat. Mereka berebut mendekati seolah ingin menghirup hawa murni dari tubuhnya. Ada juga yang berusaha merebut masuk ke dalam raganya. Di detik-detik terakhir saat mereka begitu dekat dan hampir saja Adi tertelan oleh kegelapan, tiba-tiba sebuah tangan merangkul pinggulnya dan membawanya berlari. Larinya begitu cepat melewati kegelapan hutan. Jelas sekali orang yang merangkulnya sangat paham seluk-beluk hutan itu. Hingga di satu titik mereka berdua menembus sebuah pohon besar. Adi ingat sekali pohon itu adalah pohon di mana Sapu Jagat meringkuk terkapar tak berdaya saat dia terjebak di hutan larangan. Keduanya masuk menembus pohon itu seolah tanpa penghalang, lewat begitu saja. Keduanya jatuh terguling keluar dari pohon dan semuanya menjadi gelap. Adi sungguh tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Dia terbangun ada di dalam almari dinding milik Sapu Jagat. Di sampingnya, Sapu Jagat masih terbujur kaku bagai mayat hidup. Posisinya berbaring sama persis seperti saat pertama kali Adi menyadari bahwa Sapu Jagat ada di dalam almari itu. Perlahan Adi bangun dan melangkah keluar almari. Wisanggeni dan gurunya yang sedang berdiskusi di situ sangat terkejut melihat Adi keluar dari dinding. Dari pandangan mata biasa, almari dinding itu tidak ada. Yang ada hanya dinding dan Adi baru saja keluar dari sana. Mereka terpana, tatapan mereka tidak percaya. Detik selanjutnya, mereka tersadar saat Adi menghambur memeluk Wisanggeni. Setelah puas memeluk papanya, Adi berpindah memeluk gurunya. Tubuhnya dan pakaiannya nampak kumal, pakaiannya robek di sana-sini. Saat memeluk Adi, gurunya paham betul bahwa muridnya sedang sangat ketakutan, sekaligus bingung bercampur amarah yang meledak-ledak. Hanya saja bocah ini memiliki cara yang istimewa dalam mengutarakan apa yang dia rasakan, yaitu dengan diam dan menyalurkan tenaga murninya. Dalam hal ini, tidak semua orang mampu membaca. Itu juga satu hal lagi keistimewaan Adi. Dia hanya akan terbuka tentang apapun yang dia rasa kepada guru dan papanya. Dia sangat pandai menyembunyikan rasanya kepada selain beliau berdua, termasuk kepada mama dan adiknya. Dari keadaan yang kumal dan pakaian yang compang-camping, siapapun paham bahwa Adi telah mengalami waktu yang sangat berat. Meski gurunya tidak tahu dia telah kesasar kemana, namun gurunya yakin Adi telah mengalami suasana di mana nyawanya hampir terenggut.
Gurunya membimbing Adi untuk duduk, tapi belum sempat bokong Adi menyentuh tempat duduk. Tiba-tiba dinding di mana tempat almari dinding berada, tiba-tiba ambrol. Dari sana muncul sapu jagat berjalan dari reruntuhan. Langkahnya seperti robot dan wajahnya masih pucat pasi. Matanya merah menyala. Jelas sekali dia sedang sangat marah. Wajah pucat itu nampak sangat seram karena matanya yang merah menyala. Wisanggeni refleks mundur begitu tembok itu runtuh dan berusaha menghindari reruntuhan. Begitu juga gurunya sapu jagat langsung menyeret Adi menjauh. Mereka terpaku seolah terhipnotis, hampir tidak berkedip menyaksikan sapu jagat keluar dari reruntuhan. Langkahnya sangat berat dan suara langkahnya menimbulkan suara berdebam yang memakakkan telinga. Mereka jatuh terduduk sambil memegangi telinga masing-masing. Dia menyeret 2 orang laki-laki dari reruntuhan, satu dengan tangan kirinya dan satu dengan tangan kanannya. Dia menyeret mereka selayaknya menyeret boneka. Laki-laki yang ada di tangan kanannya diseret dengan memegang kaki kirinya, sedang laki-laki yang ada di tangan kirinya diseret dengan memegang tangannya. Laki-laki yang ada di tangan kanannya adalah Sang Hyang Siksa. Seluruh tubuhnya telah berlumuran darah. Ada pecahan beling yang menancap hampir di seluruh tubuhnya. Sang Hyang Siksa memegangi lehernya dengan kedua tangannya. Sementara dari mulutnya terus memuntahkan darah. Kepala dan tubuhnya yang diseret terbentur ke sana kemari. Sementara darah juga merembes dari sela-sela bajunya, dari seluruh tubuhnya yang terkena pecahan beling. Sedang laki-laki yang ada di tangan kiri adalah Gagak Ireng. Beliau bertelanjang dada, sedang celananya sudah compang-camping. Dari bekas celananya seperti habis terbakar. Ada luka lebam di sana-sini. Juga di beberapa bagian tubuhnya melepuh seperti terkena api. Di dada kirinya ada bekas luka membiru, membentuk samar seperti telapak tangan. Jelas sekali dia sudah tidak berdaya, namun belum pingsan. Tak jauh beda dengan Sang Hyang Siksa, kepala dan tubuhnya diseret terbentur ke sana kemari. Wajahnya terlihat pucat pasi dan membiru samar. Sapu jagat menyeret keduanya keluar dari kamarnya. Dia tidak menghiraukan keberadaan Wisanggeni, gurunya dan Adi, seolah dia memang tidak melihat mereka. Keributan yang dia dibuat di kamarnya dan suara langkah kakinya telah membuat Magdalena dan Ratih mendekati kamarnya. Keduanya shock menyaksikan apa yang ada di depan matanya. Ratih lunglai setelah shock beberapa lama. Sementara Magdalena jatuh terduduk. Dia bahkan tidak sempat meraih tubuh Ratih karena dia juga shock. Sementara sapu jagat juga seperti tidak melihat mereka berdua. Dia terus melangkah sambil menyeret korbannya, melintasi dapur, ruang tamu, dan keluar lewat pintu depan. Di depan pintu, bagai mengangkat boneka, dia melempar korbannya. Satu persatu dilemparnya ke depan dan jatuh di depan gerbang, tepat di bawah kaki sang pemilik penjara gaib. Setelahnya, langkah beratnya kembali tertatih. Tapi baru beberapa langkah dia sudah dicegat oleh orang-orang yang menjaga setiap sudut dari kediaman Wisanggeni. Brewok sang pemilik cambuk tiban, sang pemilik sokik api, sang penakluk, dan seseorang dari negeri yang sangat jauh. Keempatnya menatap sapu jagat dengan tatapan waspada. Bahkan mereka sudah memasang kuda-kuda. Sapu jagat yang masih sangat marah menatap mereka dengan ganas. Tanpa disadari oleh sapu jagat, sang penakluk sudah merapal mantranya.
Mata sapu jagat yang tadinya merah menyala tiba-tiba meredup seperti robot yang di shooting down, dan akhirnya tiba-tiba lemas dan luruh ke bumi. Boom! Kakinya tertekuk dengan lutut sebagai tumpuhan, menimbulkan suara gaduh. Pada saat itulah brewok melecutkan cambuk tiban miliknya. Dia mencambuk sapu jagat terus-menerus. Pakaian sapu jagat sudah mulai sobek di sana-sini karena cambukannya. Darah mulai terlihat merembes dari sela-sela bajunya. Sapu jagat masih menunduk kepalanya lunglai. Sapu jagat yang tadinya terduduk dengan dengkulnya kini telah menjadi bersimpuh. Kepalanya lunglai dan tubuhnya tidak bergerak. Mungkin dia pingsan, dan tidak sepatah suara keluhan dari bibirnya, apalagi mengaduh. Matanya masih terpejam. Brewok terus mencambuknya tanpa kenal belas kasihan. Bahkan terkesan brewok sedang melampiaskan amarah dan rasa takutnya. Dia memang sangat ketakutan saat melihat Sang Hyang Siksa dan Gagak Ireng dicengkiwing dan diseret selayaknya boneka dalam keadaan bersimbah darah. Hanya saja beliau menyembunyikan rasa takutnya. Namun tanpa disadari oleh sang penakluk dan brewok, sapu jagat sedang mengembalikan mantra milik sang penakluk. Mereka terlalu arogan untuk dimaafkan. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu. Sampai habis tenagamu pun kau tidak akan pernah bisa menggulingkanku. Jika aku diam, itu hanya karena aku ingin memuaskanmu. Sapu jagat terus berbicara di dalam hati. Akhirnya brewok jatuh terduduk karena kecapean. Beliau mulai menyadari bahwa tenaganya telah terkuras. Begitu juga sang penakluk tiba-tiba terkulai dan tidak bergerak lagi. Sapu jagat mengulas senyum tipis. Matanya masih terpejam. Senyum itu beku dan penuh misteri. Suasana menjadi begitu hening, seolah angin pun berhenti berhembus. Suara binatang malam pun juga tidak terdengar. Hanya suara nafas brewok yang memburu yang terdengar dengan jelas. Beliau ingin bangkit dan kembali meletuskan pecutnya, namun rupanya kakinya telah menjadi sangat berat. Melihat brewok dan sang penakluk tidak berdaya, Soki Api dan manusia dari negeri yang jauh justru mengudar kuda-kudanya. Keduanya tersenyum. Aku ditugaskan di sini hanya untuk menjagamu, bukan untuk bertarung denganmu, ucap Soki Api tenang. Iya benar, kupikir kau sudah tidak memerlukanku sekarang, jadi tugasku sudah selesai. Imbuh manusia dari negeri yang jauh. Manusia dari negeri yang jauh memang mampu membaca pikiran sapu jagat, dan beliau tahu bahwa sesungguhnya sapu jagat tidak ingin menyakiti siapapun. Soki Api maju ke depan dengan tenang mendekati sapu jagat. Beliau menyematkan sesuatu di rambut sapu jagat yang terikat. Setelahnya beliau berbisik di telinga sapu jagat. Sapu jagat tersenyum tipis dan mengangguk. Matanya masih terpejam. Soki Api sempat tertegun sejenak memandangi tubuh sapu jagat. Namun ada perih dan penyesalan di bola matanya. Detik selanjutnya mata itu nampak menyerah dan berbalik dengan cepat. Kakinya melangkah meninggalkan tempat itu sambil melambaikan tangannya. Langkahnya gontai, namun jelas sudah tidak ingin mempedulikan apapun. Beliau melewati tubuh sang penakluk, tubuh brewok, lalu terus maju keluar gerbang dan melewati tubuh Gagak Ireng dan tubuh Sang Hyang Siksa yang terkapar di bawah kaki sang penjara gaib. Beliau sempat melirik wajah sang pemilik penjara gaib dan tersenyum tipis. Yang disenyumi mengangguk santun dan berucap, "Selamat jalan, semoga perjalananmu menyenangkan." Yang diajak bicara terus berlalu dan melambaikan tangannya.
sementara manusia dari negeri yang jauh nampak mendekati Sapu Jagat. Beliau meraih tangan Sapu Jagat lalu meletakkan sebuah batu permata berwarna gading di telapak tangan Sapu Jagat dan berucap, "Bocah cantik, kau tahu apa yang harus kau lakukan dengan batu ini?" Mendengar suara beliau, Sapu Jagat langsung membuka matanya dan langsung bersujud. "Selamat jalan, Paman. Semoga perjalananmu menyenangkan. Terima kasih karena Paman telah berkenan menjagaku." Suara Sapu Jagat bergetar, nampak duka yang dalam dan haru di nada suaranya. "Bangunlah, apa kau tidak ingin mengantarku pergi meski hanya dengan tatapanmu?" Sapu Jagat langsung bangun. Dia berdiri dan menatap laki-laki di hadapannya yang dia sebut paman. "Tetap jadilah dirimu sendiri," ucap laki-laki yang disebut paman. Nada suaranya penuh semangat. Sapu Jagat tidak menjawab tapi kembali membungkukkan badannya. Laki-laki yang disebut paman membalikkan badan dan melangkah pergi. Sapu Jagat menatap punggungnya hingga hilang di kegelapan. Setelah tubuh laki-laki yang disebut paman hilang di kegelapan, Sapu Jagat melangkah ke depan. Namun kali ini langkahnya sudah tidak terdengar berat seperti sebelumnya. Dia sempat melirik Brewok yang sudah tidak lagi mampu berdiri. Brewok nampak pasrah dan putus asa. Sapu Jagat keluar dari gerbang dan langsung menekuk lututnya di depan laki-laki pemilik penjara gaib. Pemilik penjara gaib nampak terkejut dan refleks mundur beberapa langkah. Beliau benar-benar tidak menduga bahwa Sapu Jagat akan menekuk lututnya. "Mohon maaf, beribu maaf, Paman. Mohon terimalah salam hormat saya. Saya tahu Paman adalah adinda dari guru saya. Jika Paman juga ingin menyiksa saya seperti yang mereka lakukan, saya tidak akan melawan." Sapu Jagat menunduk dan tidak berani mengangkat kepalanya. Sang pemilik penjara gaib semakin terkejut. Beliau tidak menyangka bahwa Sapu Jagat mampu mengetahui siapa dirinya. "Rupanya kakakku telah mendidikmu dengan sangat baik. Kau tahu tata krama dan punya kemampuan yang mumpuni." Di situ beliau berhenti dan menatap Sapu Jagat berlama-lama. "Bangunlah, aku memilih tempat terjauh untuk menjalankan tugasku karena aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Sekarang tugasku sudah selesai." Beliau langsung melangkah pergi begitu menyelesaikan kalimatnya. Langkahnya begitu tenang. Beliau melangkah sambil melipat tangannya atau bondo tangan. Sapu Jagat menatapnya hingga beliau hilang dari pandangan. Setelah itu Sapu Jagat berteriak, "Keluarlah kalian semua dan urus mereka. Aku ingin halaman ini bersih." Serta-merta dari tubuhnya keluar banyak sekali bayangan hitam. Tak terhitung jumlahnya berebut keluar dari tubuh Sapu Jagat. Sapu Jagat hanya diam terpaku menunggu mereka semua keluar. Setelah mereka semua keluar dari tubuh Sapu Jagat merentangkan tangannya dan menikmati kebebasannya. Dia melangkah masuk gerbang. Kini wajah ayunya terlihat jelas. Memang masih sangat pucat, tapi justru mempertegas kecantikannya. Darah masih merembes dari sela-sela bajunya. Rasa sakit dan perih yang tak terhingga kini dirasakannya di sekujur tubuhnya. Kakinya yang tanpa alas juga terasa pegal menginjak tanah. Dia melangkah lunglai memasuki halaman. Sementara orang-orang yang terkapar dan tak berdaya mulai dikerumuni banyak bayangan hitam dan dibawa pergi dari tempat itu. Brewok terdengar berteriak-teriak mengumpat tidak karuan, namun sama sekali tidak diperdulikan oleh Sapu Jagat. Dia terus melangkah pergi dan masuk rumah. Gurunya dan seluruh keluarganya rupanya sudah menunggu di balik pintu, termasuk adiknya Magdalena.
Sapu jagat tersenyum tipis dan terlihat lega saat melihat mereka menyambutnya. Tatapan mereka melega meski jelas ada duka yang dalam. Ada kengerian dan ternyuh dalam tatapan mereka. Namun belum sempat Sapu Jagat menyambut pelukan mereka, tubuhnya sudah terkulai. Dia merasakan sakit yang tiada tara di sekujur tubuhnya. Kepalanya seperti berputar-putar dan dia melihat banyak sekali kunang-kunang sebelum akhirnya semua menjadi gelap. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Jagrak kali ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.